melihat perubahan yang di Arab Saudi itu justru sebagai tanda-tanda kiamat sudah dekat misalnya. Lihatnya malah begitu ya. Kelompok ultra konservatif itu melihat yang terjadi di Arab Saudi sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat. Kiamat atau Dajjal sudah Dajjal mau udah apa mengincar gitu. ya. Ya gitu, biasalah dari dulu juga begitu, nggak kaget saya. Salam kredensial. Sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi dalam Cemara Channel dengan program Trias Kredensial. Dari berbagai media kita mengikuti terjadinya perkembangan yang sangat dahsyat di Arab Saudi dalam banyak hal. Apa yang terjadi di Arab Saudi sekarang ini mengingatkan kita pada tahun 1920, 20, 21, 23, 24 dan selanjutnya di Turki setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Pada waktu itu Turki menyadari bahwa untuk bisa maju negara harus berubah. Mustafa Kemal Atatürk melihat bahwa kekhalifan tidak lagi mampu akan membawa Turki ke negara modern. Lalu dia mempunyai gagasan untuk mengubah semuanya, membawa Turki menjadi dunia negara modern, dan mengambil, mempelajari, menyuntuh apa yang terjadi di Barat. Itu yang terjadi di Turki pada waktu itu ketika muncul sebagai Republik Turki modern. Apa yang terjadi di Arab Saudi sekarang ini juga tak jauh-jauh dari seperti 11-12 dengan yang terjadi di Turki pada awal abad 20. Arab Saudi melakukan berbagai macam perubahan dalam segala hal, termasuk dalam pola hidup orang-orang Arab Saudi. Untuk bahas itu, Trias Kredensial ketamuan tamu yang sangat istimewa yang memahami betul apa yang terjadi di Arab Saudi, yang bertahun-tahun tinggal di Arab Saudi. Dialah Profesor Sumanto Al-Qurtubi. Profesor Sumanto Al-Qurtubi mengajar di King Fahd University. Ya. Sudah berapa lama, Pak? Mungkin ini 9 atau 10, mungkin udah jalan ini. 10 tahun kira-kira ya. Kurang lebihnya. Ya. Tapi sekarang juga berarti turisme juga maju terbuka kan? Terbuka sekali Mas. Apalagi sekarang visa turis sudah dimunculkan beberapa tahun yang lalu kan. Sekarang udah ada visa turis. Dulu kan nggak ada visa turis itu. Visa turis artinya dulu kan orang yang datang ke Saudi itu kan satu kalau nggak haji umroh, yang kedua karena kerja atau sekolah gitu. Itu kan ada ya? Jadi visa turisme itu nggak ada dulu. Nggak ada. Nah sekarang itu bagian dari upaya untuk itu supaya turisme jalan baik, terutama untuk internasional tourism kan supaya jalan, antara lain dibuka visa turis. Apa nggak ketahuan dampak dari dibukanya turisme itu, termasuk dalam pola hidup, cara hidup mereka? Karena saya lihat berapa foto berapa hari ini kan muncul di media sosial itu, banyak perempuan Yahudi Arab yang lagi senang potong rambut pendek misalnya gitu kan, termasuk juga di pantai-pantai itu kan juga. Ya itu bagian, itu konsekuensi dari itu otomatis ya. Di mana-mana setiap ada interaksi dengan berbagai macam kelompok, tentu saja ada namanya pengaruh-pengaruh, dampak-dampak yang akan muncul, konsekuensi yang akan muncul. Tetapi sampai sejauh ini yang saya lihat itu tidak begitu dianggap penting oleh masyarakat itu, karena industri turisme itu termasuk salah satu yang paling besar sebagai sumber pendapatan. Salah satunya adalah turisme itu. Saya sekarang kebetulan sedang meriset. Kemarin kebetulan barusan selesai conference di National Sun Yat-sen University di Taiwan tentang tourism industry di Arab Saudi. Nah, saya membahas 3 kategori tourism yang sekarang sedang dikembangkan. Misalnya religious tourism. Religious tourism itu misalnya yang baru sekarang, kalau dulu kan cuma terfokus kepada umroh, haji, begitu kan. Sekarang ada ekspansi, jadi sekarang ada gagasan untuk mengembangkan religious tourism di luar Islam. Jadi misalnya
tempat-tempat tempat-tempat historik, bangunan-bangunan gereja milik Nestorian dulu yang ada mau dibangun kembali, mau direstorasi, atau tempat-tempat situs-situs milik kelompok-kelompok Yahudi di Madinah Utara itu mau dikonservasi. Itu bisa di ini lagi? Iya, mau dikonservasi. Nah, salah satunya dibuka Al-Ula Project itu di Madinah Utara itu salah satunya antara lain untuk menarik wisatawan Yahudi atau dunia internasional pada umumnya, khususnya Yahudi untuk datang ke situ, karena dulu kan Madinah tempat komunitas Yahudi kan banyak di situ, dan banyak peninggalan-peninggalan yang mereka lakukan, karena di kawasan Madinah sampai membentang sampai utara, sampai Jordan itu dulu adalah kawasan yang sangat kosmopolitan dan banyak dilalui berbagai macam kelompok suku bangsa ya, pedagang kalau situ kan. Oh iya betul, makanya Nabatean, dan seterusnya itu sampai ke situ. Makanya kita lihat misalnya Petra ada itu yang dibangun oleh Nabatean tidak hanya membangun Petra di Jordan, tapi juga membangun Hejra di Arab Saudi. Jadi sebagai ibu kota kedua, yang dianggap sebagai ibu kota kedua. Dan itu yang mau direservasi Jumat lagi. Iya betul. Itu salah satunya itu. Dan itu kan tidak hanya untuk memancing masyarakat Muslim, tapi juga Yahudi dan sebagainya. Atau Najran di Arabia Timur Selatan yang dulu menjadi pusat kekristenan juga akan dihidupkan lagi. Kira-kira begitu. Itu artinya kan sudah mulai tumbuh adanya akar-akar toleransi kepada yang lain, yang berbeda. Dengan adanya berkaitan dengan visi itu. Iya. Maksudnya itu sebelum saya sampai ke sana, ingatkan saya Mas Trias, sebelum sampai ke sana, saya tadi membahas 3 turisme yang sedang digunakan. Satu religious tourism. Yang kemudian yang kedua adalah saya sebut sebagai secular tourism. Secular tourism. Apa itu yang termasuk tourism tadi? Tourism termasuk turisme yang berbasis sekularisme. Maksudnya hal-hal yang di luar keagamaan. Jadi fondasinya bukan agama, tapi bisa entertainment, bisa ekotourism dan lain-lain. Itu saya sebut sebagai secular tourism. Secular tourism. Itu bisa macam-macam bentuknya. Misalnya Saudi membangun resort yang berbasis ekologi, misalnya di mana-mana dibangun, itu tujuannya untuk menjadikan Arab Saudi, bayangan dunia supaya Arab Saudi itu bukan hanya gurun saja, tapi juga ada hijau-hijaunya. Ya pengertian kan itu, Prof. Ya kan? Arab Saudi ya gurun pasir. Iya, makanya itu antara lain seperti itu tujuannya gitu kan. Ya itu saya kategorikan sebagai turisme sekuler, termasuk pengembangan industri di bidang perfilman dan seterusnya. Nah, yang ketiga yang saya bahas yang juga penting adalah turisme arkeologis, Mas Arkeologis maksud tadi itu ya, turisme arkeologis itu juga penting. Arkeologis itu adalah sekarang membangun bagaimana menjadikan arkeologi, artefak, ekofak, feature yang begitu banyak. Ratusan ribu ditemukan sebelumnya diabaikan sama sekali, nggak tersentuh, nggak dianggap sama sekali. Iya, sekarang dihidupkan lagi dan untuk memancing wisatawan dari berbagai macam negara. Yang sudah kelihatan bentuknya gitu, Prof, yang terakhir tadi. Oh, udah banyak, Pak. Itu makanya di Project Al-Ula itu sekarang kalau kita lihat itu di YouTube bisa terlihat itu Al-Ula Wonder atau apa itu disaksikan banyak sekali yang sudah itu proyek arkeologi, di kawasan Al-Ula. Bentuknya apa semacam? Itu bisa bangunan, bisa bangunan untuk pembangunan, bisa produk kesenian, produk-produk seni pada masa itu, berbagai macam produk seni, rock art misalnya. Rock art itu begitu terkenal kan, seni yang diukir di batu-batu padang pasir. Itu tahun berapa itu kayak gitu? Itu ya periodenya bisa macam-macam, Mas Trias. Kalau saya perhatikan bisa 3.000, 4.000 sebelum Masehi, 5.000 sebelum Masehi gitu kan. Itu seni rock art itu sudah berkembang di kawasan di Arabia pada waktu itu. Dan itu menarik, saya potong sedikit. Itu menarik ya, karena apa? Karena kalau cerita bangsa seni budaya yang kuno yang kan sementara itu kapan itu kan Taliban hancurin patung-patung itu kan jadi kan. Betul. Nah, itu termasuk diantaranya menyelamatkan beberapa patung-patung itu, karena dulu kan kawasan Arabia kan juga banyak patung-patung. Jadi patung-patung itu sebagai simbol dari Tuhan-Tuhan suku-suku dan sebagainya. Tapi juga menyimbolkan hal lainnya. Tidak cuma simbol dari
digunakan untuk persembahan, tapi juga sebagai ekspresi seni. Ekspresi seni. Ya, Wah itu, dikumpulin itu saya lihat, saya kumpulkan itu Mas. Ada patung singa, ada patung, wah macam-macam, ada yang terbuat dari batu, diukir di batu, karena memang pada saat itu kan batu ya, yang belum nggak kayu, nggak ada kayu, belum kenal, nggak ada kayu, belum ada kayu, batu semuanya dulu batu atau diukir di gua-gua, gitu, dan itu dikonservasi semuanya, itu dibuatkan museum, dihidupin, dibangun, dan itu menghabiskan 30 billion US dollar. 30 billion US dollar untuk membangun Al-Ula Project arkeologi, yang khusus untuk arkeologi itu. Ini kaitannya dengan visi. Iya, itu bagian dari visi itu tadi. Ya, jadi kan? Arab Saudi memang berusaha betul-betul mengubah diri. Iya, sangat. Iya. Nah, keterkaitan tadi pertanyaan tadi. Kan yang poin yang pertama tadi kan. Poin-poinnya kan saya baru kalau begitu sudah mulai ada, katakanlah toleransi atau apa dengan, karena kan Yahudi lah, Kristen lah, apa itu. Gimana itu, Prof? Sebetulnya saya katakan sekali lagi, ini MBS dan Raja Salman ini kan sebetulnya juga bukan yang pertama juga. Nah, saya seperti sebutkan tadi awal, sebetulnya sebelum beliau sebetulnya sudah upaya-upaya untuk itu sebetulnya sudah muncul dan berkembang sebetulnya di masyarakat Arab Saudi, termasuk yang sering saya katakan gagasan-gagasan Raja Abdullah sebelum Raja Salman, yaitu Raja kakaknya yang banyak membuka diri terhadap kelompok-kelompok Yahudi maupun Kristen, ataupun terhadap kelompok-kelompok non-Wahabi, non-Salafi, seperti itu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh MBS dan Raja Salman sekarang ini, kalau saya lihat ya seperti tadi, menghidupkan kembali lagi tradisi yang sebelumnya sudah pernah ada muncul, tapi tidak bisa, ada yang mati, ada yang tidak berkembang dengan baik, maka sekarang dimunculkan lagi. Nah, publik, masyarakat, saya melihat juga pro kontra sama. Jadi misalnya ada yang tidak setuju kalau mau membuat tempat-tempat ibadah atau merekonstruksi itu, karena berpandangan Arab Saudi adalah tempat suci yang tidak boleh dimasuki itu. Tapi ada juga yang berpandangan terbuka lah, itu buktinya sudah ada gereja di situ, itu kan berarti sudah sejak dulu kala sudah terbuka. Itu gereja di Jubel itu, Mas Trias, itu dibangun pada abad 4 dibangun oleh kelompok Kristen Nestorian. Ya, Kanisatu Jubel itu, gereja Jubel itu dibangun pada abad 4 Masehi. Jadi dan itu kan sebelum Islam. Reruntuhannya masih ada. Bekas-bekasnya masih ada. Artinya membuktikan bahwa memang pernah ada di situ. Iya, memang begitu. Itu kan beberapa abad sebelum Islam lahir. Islam abad 7 kan? Abad 7 kan. Terus sudah ada kayak gitu begitu kan. Jadi memang ada yang menyikapi tidak mau, ada yang juga sangat terbuka, karena ini bagian dari perubahan yang sedang terjadi. Jadi tetaplah pro kontra itu ada di mana biasa itu. Prof, kalau kita lihat perubahan-perubahan di Timur Tengah ya, apalagi kalau kita lihat Indonesia kan selalu melihat ke sana. Baik ya, kita lihat dalam keseharian ya kan. Makin ke sini makin terasa ini. Melihat baik dalam banyak hal lah. Paling nyata dalam berpakaian dan sebagainya kan, melihat ke sana. Nah, dengan adanya terjadinya perubahan-perubahan di Timur Tengah, di Arab Saudi terus, akankah berdampak ke sini juga itu? Atau ini kan jadi lucu, sana udah mulai berubah lagi, sini malah mengikuti yang dulu di sini. Gimana? Kalau saya melihatnya ada beberapa kelompok berbeda menyikapi perubahan itu yang sekarang terjadi di Arab Saudi. Misalnya kelompok yang pro terhadap moderasi, modernisme, yang pro terhadap katakanlah kelompok moderat yang bukan itu akan mengapresiasi perubahan itu dan menjadikan perubahan di Arab Saudi itu sebagai medium untuk dakwah dalam tanda petik di Indonesia, supaya ini loh Saudi itu seperti ini, maka kalian pun harus mengikuti apa yang terjadi di Arab Saudi. Di Arab Saudi sekarang sudah berubah seperti ini, termasuk dalam hal tata busana, maka kita pun seharusnya yang umat Islam yang di sini pun seharusnya
Gitu. melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, ada kelompok saya melihat yang menjadikan perubahan di Arab Saudi sekarang ini sebagai bahan atau medium untuk refleksi. Untuk refleksi bagaimana seharusnya tampilan keislaman keagamaan itu seharusnya seperti apa ya, seperti Arab Saudi sekarang ini yang moderat, maksudnya yang moderat dalam pengertian busananya, dalam pengertian pemikirannya dan seterusnya. Tetapi di pihak lain saya melihat kelompok ultra konservatif di Indonesia itu tidak berpengaruh sama sekali dan justru menganggap perubahan yang di Arab Saudi itu justru sebagai tanda-tanda kiamat sudah dekat misalnya. Lihatnya malah begitu ya. Kelompok ultra konservatif itu melihat yang terjadi di Arab Saudi sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat. Kiamat atau Dajjal sudah mengincar gitu, ya. Gitu biasalah, dari dulu juga begitu, nggak kaget saya. Dasar ini apa ya? Dasar ya itu tadi, kelompok-kelompok itu kan sebetulnya sudah sejak zaman dahulu kala ada kan. Memang kelompok-kelompok itu kan basisnya memang sesuatu yang dianggap tidak berbasis pada syariat Islam atau teks-teks atau ajaran normatif keislaman kan dianggap tidak dibolehkan. Tidak bolehkan. Karena itu ada yang dikafirkan, diharamkan, dibid'ahkan, segala macam kan. Jadi fondasinya kan seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran-ajaran normatif keislaman yang mereka pahami dan mereka percayai dan pedomani. Gitu yang saya maksud, bukan berarti tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan ajaran keislaman atau keagamaan, tapi tidak sesuai dengan pandangan-pandangan diskursus ajaran keislaman yang mereka percayai dan pegangi. Sebetulnya itu dasar utamanya. Karena itu mereka menganggap perubahan dunia film, musik, sekularisme, liberalisme dan sebagainya dianggap sebagai sesuatu yang tidak Islami, tidak syar'i, tidak Qurani, dan karena itu dianggap sebagai ya itu tadi ciri-ciri kiamat mau datang atau apa dan seterusnya itu. Karena itu mereka perubahan-perubahan yang terjadi di Arab Saudi itu bukan disambut positif oleh kelompok ini, tetapi justru dianggap sebagai sebagai itu sesuatu yang terbelakang, justru bukan sesuatu kemajuan, tapi sesuatu yang terbelakang karena melanggar norma-norma ajaran keislaman. Kalau saya melihatnya seperti itu, tetapi begini, mereka juga kelompok ini juga saya lihat agak cukup ambigu juga dalam melakukan. Jadi misalnya gini ya, dulu ketika Arab Saudi sedang konservatif, itu kan mereka promonya di luar itu kan, dakwahnya, promonya di luar itu kan Islam lahir di Arab, Nabi Muhammad juga Arab. Dan bukan hanya Arab tapi juga Arab Saudi. Lebih tegas. Arab Saudi, kemudian nabinya juga lahir di Mekah, di kawasan Arab. Karena itu umat Islam di Indonesia harus meniru Islam yang terjadi di sana. Ketika Arab Saudi menjadi konservatif. Nah, ketika Saudi berubah menjadi moderat seperti sekarang ini, dakwahnya berubah, promonya berubah. Jadi yang mereka katakan misalnya Islam itu tidak sama dengan Arab, Muslim itu tidak sama dengan Arab, karena sejak zaman Nabi Muhammad pun ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya yang menentang keislaman dan sebagainya. Itu logik mereka berubah, reasoning mereka berubah. Jadi yang saya maksud adalah bahwa sebetulnya buat kelompok ultra konservatif itu tidak akan ngefek ya perubahan apapun yang terjadi di Timur Tengah, tidak akan ngefek kepada mereka selama perubahan-perubahan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka yang ada di sini. Persepsi mereka ataupun kepentingan mereka yang ada di sini. Jadi tidak akan berubah. Mereka akan menjadikan perubahan yang terjadi di Timur Tengah, di Afrika, di Turki dan sebagainya, di Asia Selatan dan seterusnya akan dijadikan sebagai basis legitimasi sepanjang itu sesuai dengan kepentingannya. Betul, sudah pasti. Jadi taruhlah misalnya Turki, seandainya Turki tidak itu yang jadi pemimpin, kan tidak mungkin mereka mengglorifikasi Turki. Seandainya tidak siapa namanya? Erdogan yang jadi. Ini kan kelompok itu kan tidak mungkin mengglorifikasi Turki. Seandainya yang menjadi
kontender yang menang di Turki adalah kelompok Muslim sekuler misalnya, Yeah. kan mereka tidak akan Tidak akan lihat Turki kan? Tidak akan menjadikan Turki sebagai contoh. Mereka di sini kan sama aja. Yeah. Jadi sepanjang itu mereka sesuai dengan yang ada di sini ya diambil. Kalau nggak sesuai. Kalau Profesor lihat nggak apa yang terjadi di sini akan makin besar atau enggak? Yang mana nih kelompok? Di sini, perkembangan di Arab Saudi, di Timur Tengah seperti itu. Yeah. Jadi tadi saya sampaikan, Profesor jelaskan, dan memang satu sisi ya ambigu, ya kan. Yeah. Tapi juga apakah juga akan kelompok-kelompok itu akan makin besar? Saya melihat karakter umat Islam Indonesia itu tidak sama dengan masyarakat Arab Saudi khususnya. Atau saya melihat tidak sama karakternya. Jadi orang Islam Indonesia itu sebetulnya rasa fanatisme, rasa itunya jauh berbeda dengan masyarakat di Arab Saudi. Mungkin terpengaruh dengan geokultural, mungkin terpengaruh dengan pluralitas etnis yang begitu ragam dan banyak. Kalau di Arab Saudi kan cuma Arab, meskipun suku-sukunya berlainan, klannya berlainan. Di sini kan ada berbagai macam etnis dan itu kan dipengaruhi oleh berbagai macam nilai-nilai lokal keetnisan, kedaerahan dan seterusnya. Jadi tingkat interaksi social engagement-nya itu lebih kuat di sini daripada di Arab Saudi. Misalnya di sini sudah begitu lama kita hidup bersama dalam spirit pluralisme kebinekaan, sudah sangat klasik. Di Arab Saudi kan tidak seperti itu. Jadi social engagement-nya terbatas, tidak sama antara Arab Saudi dan Indonesia. Jadi saya melihat meskipun kelompok konservatif itu berkembang dan tumbuh, tetapi dalam amatan saya tidak bisa berkembang dengan tidak bisa membesar dan bisa menjadi kekuatan politik yang bisa menentukan arah masa depan keindonesiaan. Kalau amatan saya, menurut saya begini. Kenapa itu terjadi? Karena di Indonesia, Mas Trias, siapapun yang akan memimpin itu tidak bisa kalau tidak berkolaborasi, bersinergi dengan kelompok-kelompok lain. Gitu kan. Tidak bisa mereka memimpin sendiri dengan kelompoknya, maksud saya. Ya betul. Itu tidak bisa. Jadi harus cross etnik, harus melibatkan teman-teman Tionghoa, harus melibatkan teman-teman dari aspek etnis, dari aspek agama, harus terlibat kelompok Kristen non Muslim dan seterusnya. Karena itu bagian dari dari sejak awal sudah itu yang terjadi. Memang begitu. Dan cetakannya seperti itu. Ya buktinya mereka kan yang menggunakan kampanye politik identitas Islam itu kan hanya untuk jalan, untuk alat saja. Setelah itu kan mereka tidak begitu juga. Mereka juga membangun berkolaborasi dengan kelompok-kelompok lain. Mau harus masuk ke situ. Kan? Iya kan, tidak mau, Pak. Tidak mau. Kelompok manapun di dunia ini tidak bisa. Kelompok konservatif dalam pengertian apapun tidak bisa mengendalikan roda kepolitikan pemerintahan sendiri tanpa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok lain. Itu satu hal yang penting yang harus kita ini. Tidak bisa mau memimpin negara sendiri, kelompoknya sendiri ya, mau bangkrut, mau hancur. Ya itu Taliban. Nah makanya jadinya kayak Taliban. Kan? Maunya kan? Iya, maunya jadi sekarang dia minta bantuan negara internasional ketika ada apa-apa, kemudian minta negara internasional untuk mendukung untuk ketika ada bencana gitu kan. Awalnya dia mengatakan ini adalah kekuatan Tuhan, atas kehendak Tuhan. Sekarang ketika bencana terjadi minta bantuannya bukan pada Tuhan, minta bantuannya pada manusia yang berbeda. Ada PBB dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu politik identitas kan hanya dipakai untuk jalan masuk ke sana gitu kan. Tapi the realnya, toolnya kan, the realnya ketika mereka di atas tidak bisa berjalan sendiri, Mas Trias. Ya kan karena memang sudah real kan. Ekonomi siapa yang mengendalikan? Kekuatan politik, ekonomi, budaya kan semua aktor-aktor kan berpartisipasi di situ. Kalau mereka berjalan sendiri, mau sendiri ya akan diboykot, yang lainnya kan tidak jalan juga. Pemerintahan kan tidak bisa berjalan juga. Jadi memang itulah logik menurut saya sudah sangat betul apa yang
dilakukan oleh MBS sekarang ini misalnya ya, dengan Amerika Serikat digandeng, Inggris digandeng, Bahkan Cina juga bahkan ke digandeng, Israel. Israel juga dan seterusnya. Kalau memang tidak bisa hidup eksklusif. Itu disadari betul oleh MBS itu. Iya dong, nggak bisa kita karena pemain itu kan international player ya, aktor-aktor itu dan turut memiliki kontribusi dan peran geopolitik yang sangat kuat di Timur Tengah. Jadi kolaborasi, bersinergi, kerjasama dengan berbagai macam kelompok lintas agama etnis itu sebuah keharusan kalau memang ingin menjalankan sebuah negara yang bagus. Jadi kalau enggak ya tertutup menjadi eksklusif atau milih menjadi Korea Utara atau milih menjadi Iya, Kuba aja kena buka kan? Kuba sekarang udah buka diri, kan? sudah buka diri. Dulu yang apa dulu? Yang eksklusif itu Kuba, Korea Utara, Korea Utara, kemudian Albania udah berubah, iya kan? Sekarang tinggal Korea Utara aja, kurang lebih. Sama Afghanistan masih agak sama ya. Taliban Afghanistan. Jadi malu-malu kucing. Iya makanya kan, jadi nggak bisa maju dan mau tidak mau memang harus. Jadi omong kosong itu kelompok-kelompok itu yang mengatakan kalau ini tidak harus memusuhi Cina, memusuhi Amerika, musuhi ya omong kosong. Omong kosong itu hanya untuk menyenangkan penggemar mereka. Fansnya aja. Fansnya aja. Realitinya nggak bisa. Mau melawan Amerika, melawan Cina, nggak bisa. Kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan mereka, bukan. Itu kan BS juga pergi ke Cina. Nah makanya. Karena modal lah di sana. Nah itu real kok mas, real. Makanya Cina sekarang menjadi apa namanya eksporter atau importer minyak terbesar kan sekarang Cina sekarang yang mengambil minyak dari setelah Ukraina ini betul itu Cina menjadi pemain utama mengambil minyak mentah dari Arab Saudi. Karena itu kolaborasi Cina dan Arab Saudi sekarang sudah sangat masif sekali. Perusahaan-perusahaan besar Cina sekarang masuk sana, udah banyak di Arab Saudi perusahaan-perusahaan Cina itu di bidang telekomunikasi, transportasi, banyak sekali perumahan dan kalau melihat itu, melihat perkembangan seperti itu. Dan sebaliknya perusahaan-perusahaan besar Arab Saudi juga masuk Cina. Di Cina kayak Saudi Aramco, Sabik dan sebagainya, mereka juga bikin perusahaan-perusahaan itu di Cina juga. Jadi hubungan saling itu. Ya. Kalau nggak mau begitu ya mesti kalah dengan WA, dengan betul, Qatar. Mereka sudah lebih dulu kan mereka? Lebih dulu. Lari duluan. Iya, lebih dulu karena Arab Saudi kan dulu agak ini dengan Amerika ya. Amerika kan agak ini dengan Cina gitu kan. Jadi Arab Saudi kalau mau main mata ini nggak enak. Sekarang lebih tegas lah. Sekarang udah ini maksudnya, tapi Arab Saudi juga pinter saya lihat, maksudnya kita membangun hubungan dagang dengan Cina tapi tidak melupakan Amerika. Nah sekarang aku baca tadi pagi Joe Biden di Arab Saudi sekarang. Karena dia juga Arab Saudi sekarang. Jadi ya Amerika harus dirangkul otomatis mas. Sekutu lama kan? Ya sekutu lama, dan Amerika lah yang menemukan ladang-ladang minyak kan Amerika, geolog-geolog California, Texas dan seterusnya kan. Jadi nggak bisa dipisahkan. Karena sumber-sumber minyak ekonomi dibantu oleh Amerika dulu awalnya sejak 1930-an gitu kan. Nah Inggris juga tidak bisa dimusuhi ya. Inggris yang membantu Saudi melawan Turki Utsmani itu kan Inggris. Jadi Inggris harus tetap digandeng. Sejarah ya itu ya. Sejarah. Nggak bisa dicerai itu, nggak bisa. Nah sekarang melebar ke Cina karena tidak mau karena Cina jadi pemain besar di bidang perekonomian, mau tidak mau harus dirangkul. Jepang juga, Korsel juga, Rusia juga. Nah yang menarik, Rusia itu sekarang dilibatkan di bidang turisme arkeologi itu juga kerjasama dengan Museum Rusia, Mas. Dia kan punya Hermitage di Saint Petersburg sana, museum yang sangat besar itu. Betul. Barangkali juga dia punya pengalaman lah. Iya, ya sekarang sudah intens juga dengan Prancis. Dan lain-lain. Jadi itu mau tidak mau ya sebuah negara kalau ingin maju rasanya berkembang ya mau tidak mau berbuka diri, menjalin dengan negara berhubungan dengan lain, jangan memusuhi nggak bakalan jalan. Mau tidak mau tuh. Jadi yang bilang kita anti Amerika, yang satu bilang anti Amerika, yang satu bilang anti Cina, itu dobol aja itu. Itu dobol itu masing itu nggak benar itu. Itu dari mana? Itu dari mana? Afghanistan tadi itu kan paling nyata itu kan. Itu mau jadi apa? Sekarang Afghanistan juga membangun dengan Cina juga kan. Cina sudah masuk sana kan. Ya pada akhirnya. Ya, otomatis tidak mau. Iya, karena nggak bisa bergerak gitu. Dari kan. mana mereka?
Makanya ke Pakistan juga membangun menjalin relasi dengan Cina, India juga begitu, yang lainnya juga begitu. Dan mau tidak mau, bahkan sampai negara-negara di Asia Tengah sekarang kan menjalin kolaborasi dengan Cina. Jadi mau tidak mau kita masa mau mengisolasi diri, ya nggak bisa lah, kita harus justru membuka diri dengan. Jadi kedepannya kayaknya ya, itu Arab Saudi akan menjadi memain peranan besar lagi di Timur Tengah ya, dengan visi 2030 ini ya. Harapannya begitu. Sekarang mereka udah mengembangkan lagi jadi visi 2040, 2050. Jadi misalnya mereka punya target 2030, targetnya apa? Nanti mereka punya target untuk pengembangan artificial intelligence. Nanti 2040 jadi semuanya banyak smart teknologi banyak dipakai untuk membantu pengembangan perekonomian dan seterusnya. Jadi saya melihat sampai sejauh ini saya melihat nanti akan menjadi pemain yang sangat krusial di tingkat geopolitik. Apalagi nanti kalau MBS sudah jadi rajanya ya. Ya, itu ya akan semakin. Nah, sekarang ini mumpung menjadi putra mahkota, beliau kan banyak melakukan restrukturisasi di berbagai macam. Mumpung King Salman masih hidup, Raja Salman masih hidup, jadi restu begitu. Ya, mudah-mudahan aja. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Wah, sama-sama, Mas. Saya terima kasih sudah senang bisa membawa ke sini di tengah kesibukan yang begitu padat ya. Ya, sama-sama, Mas. Pulang ke Indonesia. Sahabat Trias Indonesia, terlalu banyak yang kami bincangkan dengan Profesor Sumanto Qurtubi tentang perubahan di Arab Saudi dan juga yang akan terjadi di negeri ini. Semoga apa yang kami bicarakan berguna bagi kita untuk melihat ke depan bagaimana kita membangun negara, berhubungan dengan negara lain, kerjasama dengan negara lain. Sekali lagi terima kasih dan salam kredensial.